untuk menyikapi karena memang apa jualannya tidak seperti sebelum corona, jadi saya membuat beberapa produknya itu salah satunya bakwan Pontianak. Nah, bakwan Pontianaknya dulu itu saya sempat dimarahi sama adik saya yang jualan kok enggak konsentrasi, dia bilang gitu. Lah pikirnya memperkenalkan produk baru. Minggu berikutnya saya tidak jualan lagi tahu bakwan Pontianak, tapi orang yang kemarin beli menanyakan lagi. Ini adonannya sudah saya dasarnya sudah dari rumah, jadi ada terigu, ada sedikit tepung beras sama sedikit tepung maizena juga. Karena kalau cuma hanya dengan terigu saja biasanya teksturnya tidak kokoh, jadi tidak bisa crispy. Tapi kalau ada tepung berasnya sedikit sama tepung maizenanya itu jadi nanti ada crispy, dalamnya yang fluffy. Tepungnya ada tepung terigu sama tepung maizena dan sedikit tepung beras. Berarti 3 tepung ya? Iya. Kita mix karena kalau hanya dengan terigu biasanya teksturnya cuma menul-menul gitu toh, enggak crispy luarnya. Tapi kalau dikasih tepung beras sama maizena biasanya jadi lebih crispy. Bisa dilihat dari teksturnya itu yang sudah jadi. Kalau gitu. perbandingannya berapaan, Pak? Kalau ini biasanya perbandingnya 1 kilo, tepung maizenanya hanya 1/4, tepung berasnya juga 1/4. Jadi perbandingannya 4:1. Sekali bikin resep ya? Iya, sekali bikin resep. Dikasih air, Pak? Iya, kasih air sama kalau pingin ada gurihnya dikasih santan, tapi itu opsional ya, tergantung orang masing-masing. Kalau pengen ada gurihnya ya dikasih santan gitu. Nah ini bakwan udang ya, Pak? Iya, ini bakwan udang. Sebetulnya ada 3 varian sih, ada bakwan udang, bakwan teri Medan, sama satunya lagi itu udang kecil. Cuma tadi udang kecilnya kita kan belinya fresh tiap pagi kalau kita mau jualan, mampir ke pasar biasanya ke Gang Baru. Dan rebonnya hari ini tidak ada. Itu dikasih seasoning nggak, Pak? Ya, ada seasoningnya. Biasanya saya pakai itu boleh pakai magic, boleh pakai totole. Kalau saya pakainya totole. Itu udah dikasih ini belum ya? Belum, ini baru mau saya kasih. Kan ini dari adonan dasar, belum ada garam, belum ada Kasih totole ya, Pak? Iya, kasih totole biar lebih enak, lebih gurih. Lebih sehat juga ya? Ya, satu lebih sehat, yang kedua lebih gurih juga. Totole itu apa, Pak? Totole itu semacam penyedap rasa kayak miwon gitu, cuma lebih sehat dari kaldu jamur ya. Nah biasanya kita kayak seasoningnya juga kita kasih gula sedikit, iya. Ya, terus garamnya juga. Tadi kan belum dikasih garam karena baru tepung adonan dasar ya. Ya. Biar lebih cantik lagi dikasih itu juga opsional, tergantung orangnya masing-masing. Kita kasih bubuk kunyit supaya warna bakwannya jadi lebih menarik, jadi lebih ada kuning-kuningnya sedikit. Jadi kalau sudah kering jadi cantik ya gitu. Ini bahan-bahan yang dipakai alami semua ya? Alami, insya Allah alami semuanya, karena kita jual buat dimakan saya juga, biar semua juga bisa makan. Masih kurang sedikit. Biasanya kita pakainya kucai, cuma kucainya kemarin ternyata kita beli sudah kita potong-potong, mau dibawa itu busuk. Jadi kalau kena air kucai itu tidak tahan lama, jadi kita gantinya biasanya pakai daun bawang. Daun bawangnya sudah dipotong-potong. Ini tinggal dikasih. Ada wortel yang diparut, ada kol yang dipotong juga ya, baru kita campur. Opsional juga biasanya ada yang suka pakai itu kecambah. Nah ini karena sebetulnya ada kecambahnya juga sih. Ini bakwan Pontianak ya? Iya. Bedanya kalau bakwan kita kan biasanya kita makan pakainya itu lombok ya toh. Kalau kita pakainya ada sausnya di sana.
sausnya yang warna merah itu, jadi dicocol gitu. Ini jadi berapa gorengan ini? Ini biasanya bisa sekitar jadi berapa ya, sekitar 30-40an biji. 40. Iya, 40 bijinan. Masih dikasih udang ya nanti? Iya, atasnya nanti ada topping udangnya. Ini sudah Sudah siap ya Pak ya? sudah siap. Cek rasa dulu biasanya. Sudah. Ada asinnya, ada gurihnya, ada manisnya. Oke. Sudah siap, Pak? Siap. Selamat siang semuanya. Saya pemilik dapur Mas Dut, bertempat tinggal berlokasi di Logosari untuk tempat pembuatannya ya. Kalau jualannya setiap hari Minggu di CFD Imam Barjo. Mulai dari jam 6 pagi kita sudah mulai goreng-goreng sampai jam 9:30-10 biasanya. Kalau jualannya sudah dari 10 tahun yang lalu, waktu masih ada Taman Indonesia Kaya, karena di sana disteril tidak boleh buat jualan, akhirnya pindah, kita dapat tempat di sini. Sebetulnya usaha utama saya ngajar dan sewa baju itu. Jadi sebetulnya ini tadinya usaha sampingan, tapi sekarang kebalik gara-gara corona jadi usaha utama yang buat makan lah istilahnya, buat jalan. Kita kasih mentega begini. Oh, Iya. itu mananya dipakai Mentega dulu, iya, supaya satu gurih juga, jadi keringnya lebih enak. Yang kedua juga biar tidak nempel. Ini aja, Gitu ya Pak ya? ya. Terus kita kasih udang, ya. Udangnya satu yang besar. Oh, gede banget ya Pak? Ya, udangnya biasanya kita pakai yang besar, sama ada udang yang kecil-kecil yang namanya udang rebon. Kalau goreng kayak gitu berapa lama Pak? Gorengnya biasanya sekitar, Mbak Eko, sekitar berapa ya? 15 menit ya Mbak Eko? 10 menit, 15 menit lah. Ya kurang. Kalau dulu awal kali pertama jualan, saya jualan pakainya itu Mas, loyang. Pertama kali jualan habisnya 5 loyang. Kalau satu loyang kan paling habisnya dapat uangnya sekitar mungkin 50-an lah. Jadi paling 150 Dari pertama tuh? hari pertama. Dari 150.000 sekarang jadi berapa Pak? Alhamdulillah kalau sekarang itu ya menyentuhnya sampai 17, 2, ya pokoknya naik turunnya segitulah istilahnya, 17, 2. Ini kalian main apa? Nggih, kalian apa? Kalian niki. Misalnya mau Keduanya kalian habis, niki, Mbak Eko. tahu aja nggih. Niki pinter Bu. Kami 10.003. Kalau ini Bu, Ini bakwan Pontianak 10.003 Ibu. Pak Udin untuk memperlancar rezeki sama usahanya makin lama apa Pak? Yang satu paling utama ya bahan-bahan harus dengan yang berkualitas, ya toh, jaga kualitas. Yang paling utama lagi ya sama Gusti Allah lah, dongo sebelum berangkat terus saya selalu berdoa supaya dilancarkan rezekinya, istilahnya dilariskan lah dan sebagainya itu. Biasanya doanya apa Pak? Kalau doanya banyak sih, ada sholawat Jibril lah, sama biasanya apa ya, sholat malam lah yang penting, sholat malam pokoknya yang jelas minta dikasih rezeki ya. Rutin ya sholat malam? Insya Allah, sama mungkin itu kita harus berbagi ya, kadang ke panti asuhan, kadang nitip ke temen lah, pokoknya ya sebisa mungkin itu rezekinya dibersihkan lah istilahnya, jangan hanya mencari uang saja tapi tidak ingat yang istilah yang haknya dengan yang lain.